Tolong aku. Tolong aku. Sayang, bukannya kau pergi dengan Mang Zifan mendaki gunung? Sayang, cepat tarik aku. Aku tak tahan lagi. Semua salahmu. Kau yang membunuhku. Bahkan jadi hantu pun tak akan kulepaskan. Lewat jam 12 adalah festival Hanyi. Kenapa aku mimpi begini? Sial sekali. Siapa? Siapa? Siapa lagi? Suamimu pulang. Gunung Shawu kecil. Dengan tenagaku satu malam cukup. Oh ya, sayang. Tidur lebih awal malam ini. Aku tak pulang. Bukannya semalaman? Baru sebentar pergi, kau sudah balik. Sayang, cepat buka pintu. Aku sangat kedinginan. Badanku sakit habis mendaki. Cepat biarkan aku masuk. Sekarang tahu dingin dan sakit? Sudah kukatakan sebelumnya, besok festival Hanyi jangan keluar malam. Tidak, kalau suamiku mana mungkin lupa kunci? Sepertinya aku overthinking. Tidak. Bukannya kau pergi dengan adikmu Mang Zifan? Dia sudah larut malam begini. Kakak ipar suamimu jatuh dari tebing. Mati. Sudah mati. Kenapa bau busuk? Jangan-jangan karena mendaki bau keringat? Kakak ipar, jenazah kakakku belum ditemukan. Jangan sampai beritahu siapapun tentang kontak kita. Sayang, sudah larut. Telepon siapa? Aku... Kakak ipar, kok kamu tenang sekali? Kakakku jatuh dari tebing gunung itu ratusan meter. Dasarnya batu semua. Tim pencari belum ketemu. Cuma di pinggir jurang nemuin HP kakakku. Bilang. Nggak ada urusan rumah nggak penting. Jadi kakak ipar, kakak jatuh dari sana. Kemungkinan kecil selamat. Aku dengar, sepertinya tidak. Masa aku bohong? Apa Zifan hubungi kamu? Enggak kok. Kenapa? Baguslah. Ingat, malam ini jangan angkat telepon Mang Zifan. Malam ini jangan angkat telepon Mang Zifan. Kenapa? Kalian berdua main Truth or Dare ya? Aku pikir kenapa kamu baik-baik saja di sini. Ternyata main sandiwara sama aku. Rupanya Zifan juga sengaja mempermainkanku. Aku sudah bilang dari dulu, festival Hanyi itu hari hantu, keluar rumah tidak aman. Kamu masih nekat mendaki Gunung Shawu, apa itu? Mang Zifan tadi juga. Saudara main game apa? Kami berdua rencananya mau berkemah di puncak. Tapi setengah jalan, adik ipar tiba-tiba telepon ribut dan marah-marah. Masalahnya juga tidak dijelaskan. Bahkan bilang kalau dia tidak pulang akan gugurkan kandungan. Hubungan mereka berdua bukannya selalu baik? Mang Zifan, kenapa bersikeras? Jifei sudah meninggal? Jadi adikmu pulang atau tidak? Pasti pulang dong. Adik ipar hamil, perasaannya sensitif. Adikku takut terjadi apa-apa, tinggalkan aku sendiri langsung pergi. Kalau malam ini kamu sendirian yang mendaki,
Sudah setengah jalan tidak mau menyerah juga. Kalau tidak, kenapa menurutmu badan jadi kotor begini? Jadi mereka berdua malam ini sama sekali tidak bersama. Lalu kenapa Mang Zifan bohong padaku kalau mereka mendaki bersama? Dengar aku bicara tidak? Kau tahu adik ipar, selalu benci adikku, tiap hari mendaki gunung. Sekarang hamil, emosinya tak stabil. Kalau dia tanya, jangan bilang kita tak pergi. Aku takut mereka, karena ini rusak hubungan. Lalu kau tak telepon dari gunung? Hubungi aku? Kau kira aku tak mau? Bukan begitu. Tim pencari sekarang tak temukan orang. Hanya di tepi jurang nemu ponsel kakakku. Ponselmu jatuh di gunung? Bagaimana kau tahu? Karena jalan gunung curam, tak sengaja jatuh, baru hilang. Siapa yang benar? Jika Mang Zifei bohong, lalu yang kembali apa sebenarnya? Sayang, tubuh tak enak. Malam ini aku bicara. Kau terus melamun. Tak apa. Hanya kurang tidur. Semangat turun. Justru kau, badan kotor, lengan terluka. Kalau tidak, aku antar ke RS. Tak perlu. Luka kecil ini tak kurasakan. Mandi saja baik. Sayang, tolong carikan baju ganti. Lukanya parah. Tapi bilang tak merasa sama. Ini Mang Zifei, sembunyikan sesuatu? Tampaknya aku khawatir. Di dunia ini mana ada hantu? Bawa, Miss. Airnya juga. Kok warnanya begini? Sayang, kamu lagi ngapain di luar? Kok terus ada suara? Oh, suamiku. Aku lagi cari baju buat kamu. Sakit sekali. Dingin sekali. Airnya panas sampai beruap. Masa bisa dingin? Mungkinkah tubuh Mang Zifei sudah benar-benar dingin? Bukan orang hidup lagi? Tidak boleh. Selagi dia belum sadar, aku harus cepat lari. Sayang, kamu mau lari kemana? Kamu baik-baik saja, sayang? Sepertinya hanya bisa cari kesempatan lagi. Aku baik-baik saja. Cuman lampu di rumah, kok tiba-tiba mati? Suamiku, gelap sekali aku takut. Oh, mungkin kontaknya kurang bagus. Besok pagi aku cari orang untuk memperbaikinya. Tapi kamu kenapa malam ini? Aku antar kamu ke rumah sakit? Benar-benar tidak apa-apa. Mungkin gula darah rendah, jadi kurang bertenaga. Kamu pergi keringkan rambut dulu, jangan sampai sakit. Ayo bangun dulu. Lampu di rumah, kok malam ini semuanya rusak? Mungkinkah karena Mang Zifei? Sepanjang jalan ada darah. Banyak sekali darah. Kakakku mati dengan sangat menyedihkan. Kakak ipar, aku lihat jejak darahnya mengarah ke rumah. Kalau kakakku pulang dari dasar jurang, dia pasti sudah bukan manusia lagi. Apapun yang dia katakan, jangan percaya. Badan penuh luka jatuh. Ada lagi orang hidup kok rontok rambut segini? Kak, malam ini jangan pulang ke rumah kakakku, mungkin cari hantu pengganti. Kok malam ini seperti ketemu hantu cemas terus? Jangan-jangan adikku yang kirim pesan padamu. Ingat, malam ini jangan angkat telepon Mang Zifan. Kak, aku lihat jejak darah mengarah ke rumah.
Kalau kakakku pulang dari bawah tebing, dia pasti bukan manusia lagi. Apapun yang dia katakan, jangan percaya omongannya. Baju yang kamu minta sudah kutemukan. Sayang, jangan hubungi adikku. Mengerti? Kak, jenazah kakakku belum ditemukan sampai sekarang. Kamu hati-hati. Jangan sampai dipengaruhi makhluk tak bersih. Bu, besok festival Hanyi. Aku ingat di kampung kita subuh masih ada pentas opera untuk yang di bawah dengar. Kamu meski di luar ingat ambil baju bakar-bakar. Nanti sama Zifei jangan keluar saat itu. Mengerti, Bu? Jangan diabaikan. Lalu ujung sepatu ini jangan hadap ke ranjang arwah mati sia-sia. Akan mengarah ke ujung sepatu tertarik mendekat mudah ketemu makhluk tak bersih. Aneh, dia biasanya bahkan lantai dilap 3 kali. Masa pakai sepatu masuk kamar tidur, ujung sepatunya malah mengarah ke ranjang. Jangan-jangan dia benar-benar kena musibah. Saudari kakakku sudah pulang? Sekarang yang bisa membantuku hanya Zifan. Sudah. Kamu kirim pesan ke siapa? Kamu kirim pesan ke siapa? Tidak. Urusan kerja. Apa itu Mang Zifan? Bukan. Apa Mang Zifan yang kirim pesan? Jangan angkat telepon Mang Zifan. Juga jangan hubungi adik ipar. Mengerti? Sudah kubilang bukan. Kenapa kau tidak percaya padaku? Sayang, maaf. Kamu juga tahu keduanya memang tidak akur. Kalau adik ipar benar-benar gugurkan bayi, bukankah kita berdosa memisahkan mereka? Berdosa memisahkan mereka? Tubuh Mang Zifei dingin sekali. Bukan seperti suhu tubuh manusia. Sayang, kita sudah lama tidak. Sayang, terlalu gelap, aku takut. Sekarang sudah baik, ada cahaya. Sayang, aku sangat merindukanmu. Jangan sentuh aku. Dulu kamu tergila-gila hiking, pulang langsung tidur. Aku ingin mesra, kamu tidak mau. Hari ini giliran aku tidak mood. Kau pergi saja dengan hikingmu. Sayang, sayang, sayang. Sayang, aku salah. Aku biasanya tidak seharusnya mengabaikan perasaanmu. Aku akan selalu nurut padamu. Sekarang aku cuma mau hidup tenang bersamamu. Beri aku kesempatan lagi. Ming Zifei, lagi-lagi kau main apa? Berapa kali kau bilang ini? Kau pikir aku percaya? Sayang, aku benar-benar menyesal. Seharusnya aku tidak pergi malam ini. Seharusnya aku nurut padamu. Bau busuknya sangat menyengat. Mengapa Meng Zifei menyesal pergi? Jangan-jangan dia benar-benar celaka? Aku lihat dulu. Kak Meng Zifei, ini ya Hea. Aku sekarang ada di bawah. Tolong bantu aku. Aku benar-benar tidak punya cara lain. Ada masalah di rumah. Kak, kau harus bantu aku. Kalau tidak, aku dan anak dalam kandunganku tidak bisa hidup lagi. Ya He. Jangan panik. Bukannya Meng Zifan sudah pulang? Dia tidak bersamamu? Dia tidak bisa pulang lagi. Barusan polisi menelepon bilang dia terjun tebing dan tewas mati? Bagaimana mungkin? Meng Zifan barusan masih kontak denganku. Bagaimana mungkin sudah mati? Saudari ipar, jangan bercanda. Malam ini adikku bukannya pulang menemanimu? Sepertinya Meng Zifei tidak tahu tentang kematian Meng Zifan.
Mana mungkin aku bercanda soal nyawa Zifan. Beberapa menit lalu, rekan yang bilang langsung padaku, ya he, jangan panik, mungkin belum tentu terjadi sesuatu. Rekan bilang, Zifan jatuh dari tebing dan tewas. Suruh aku cepat ke lokasi. Bisakah kalian menemaniku pergi? Jatuh tebing? Ini sama dengan yang dikatakan Meng Zifan tentang kematian. Meng Zifei perkataannya persis sama kakak ipar. Di rumah biasanya Zifan yang ambil keputusan. Aku tidak yakin. Bisakah kau bantu aku ambil keputusan? Waktu adikku pulang masih baik-baik saja. Mungkinkah di jalan terjadi kecelakaan? Sayang, kamu masih di sana ngapain? Ini adik kandungku yang meninggal. Cepat cari kunci mobil, turun sekarang. Meng Zifan dan Meng Zifei, di antara mereka berdua, pasti ada satu orang yang bermasalah. Tidak bisa. Aku harus cari cara mengulur waktu, cari tahu siapa yang berbuat curang. Oh, kunci mobil. Kunci mobil aku juga tidak tahu di mana. Cari cepat. Oh, baik. Kenapa tidak ada yang angkat? Ketemu. Kalau yang meninggal benar-benar Meng Zifan, lalu siapa yang sebelumnya telepon dan kirim pesan padaku? Ayo pergi. Aku agak tidak enak badan. Bagaimana kalau kamu pergi dulu? Shuyilan, apa maksudmu? Yang celaka adalah adik kandungku, adik iparmu. Kamu... Jangan sentuh aku. Meng Zifei katakan padaku, kenapa kamu tidak punya suhu tubuh? Yang mati sebenarnya Meng Zifan atau kamu? Shuyilan, kamu berani mengutukku. Aku tidak. Meng Zifei katakan padaku, apa yang sebenarnya terjadi? Boleh? Apa yang sedang kamu pikirkan? Barusan adik ipar sudah jelaskan. Yang mati adalah adikku. Aku tahu kamu selalu keberatan aku pergi mendaki gunung. Tapi selain ini, hal lainnya aku selalu menuruti keinginanmu. Sekarang ada nyawa yang terancam. Jangan buat masalah ya. Meng Zifei, kamu tahu yang kutanyakan bukan itu. Kamu mau apa? Bukankah sudah kukatakan agar kamu jangan berhubungan dengan Mang Zifan? Ini apa? Bicara. Aku, Apakah kamu sudah sejak lama berselingkuh dengan adikku? Meng Zifei, bisakah kamu tenang sedikit? Tenang. Aku hidup dengan baik. Kau tanya apakah aku sudah mati? Kurasa kamu memang tidak rela kehilangan Mang Zifan. Jadi berharap yang mati adalah aku. Ah! Berani selingkuh? Shuyilan, baru hari ini kusadari kamu begitu tidak tahu malu. Meng Zifei katakan padaku, mendaki malam ini apa yang sebenarnya terjadi? Aku tidak mengerti apa yang kamu bicarakan. Adik ipar sudah datang ke rumah. Apa maumu? Apakah aku harus mati di depanmu baru kau puas? Lalu kenapa Meng Zifan bilang kau yang mati? Masih tidak percaya padaku? Kita sudah menikah 10 tahun, kau malah tidak percaya padaku. Kalau Meng Zifan yang mati, lalu siapa yang mengirimiku pesan? Aku hanya ingin tahu jawabannya. Apapun kesalahanku, aku akui. Lepaskan aku. Jangan main-main lagi ya. Sampai sekarang kau masih tak percaya. Aku masih hidup, berdiri di depanmu. Aku tidak tahu. Baik, kau tidak mau pergi? Aku pergi sendiri. Shuyilan, seandainya tahu kau berhati sejahat ini, seharusnya aku tidak menikahimu. Pah, Aku tidak. Kenapa hal ini terjadi padaku? Kenapa? Pergi juga baik. Entah kau manusia atau hantu, yang penting aku sekarang aman. kakak ipar. Kakak ipar. Jangan mendekat. Kakak, cepat ikut aku. Jenazah kakakku ditemukan. Jenazah?
Bukannya kau yang mati? Kakak, apa yang kau bicarakan? Bukankah sudah kukatakan kakakku mendaki malam hari dan jatuh dari tebing? Lalu tadi adik ipar datang menangis bilang kau yang jatuh. Apa? Kakak, apa kau sakit? Sudah mulai ngomong tidak karuan. Tidak. Aku sadar sekarang. Jawab dulu. Kenapa adik ipar bilang kamu celaka? Bukan waktunya bicara ini. Cepat ikut aku ke lokasi temui kakakku terakhir kali. Zifan, katakan padaku. Apa kalian bertiga berkomplot mempermainkanku? Kak Ipar, apa maksudmu? Kakakku meninggal. Mengerti? Masa aku bercanda dengan hal seperti ini? Meng Jifei mati? Lalu yang barusan keluar siapa? Mereka bilang kamu mati. Lalu yang berdiri di depanku siapa lagi? Shuyilan, kamu sungguh mau bersembunyi di rumah tidak menemui Zifan untuk terakhir kali? Meng Jifan dan Meng Jifei berkata sepenuhnya bertolak belakang. Siapa yang harus kupercaya? Kak Ipar, jenazah kakakku masih di gunung. Apa kamu ikut atau tidak? Aku tidak mau. Tidak mau. Kakakku biasa begitu baik padamu. Sekarang jasadnya belum dingin. Apa kamu tidak punya hati nurani? Terserah kamu. Aku tak percaya siapapun sekarang. Kak Ipar. Shuyilan, kamu sungguh tegas seperti ini. Aku memang tega. Kenapa? Kalian bertiga boleh mempermainkanku. Kapan kematian bisa dijadikan bahan lelucon? Apa maksudmu? Aku bicara jujur. Meng Jifan. Meng Jifei barusan bilang kau ada masalah. Aku lelah. Tak ada mood untuk main-main. Kau bilang kakakku pulang? Apa maksudnya? Bukannya ini kalian yang berkomplot? Saudari, jangan bercanda. Kakakku sudah meninggal. Bagaimana mungkin bicara? Meng Zifan sampai sekarang tak mau mengaku. Jangan-jangan aku yang berlebihan? Sebenarnya, Meng Jifei benar-benar mati. Ah, benar juga. Saudari juga marah padaku. Aku kurang pertimbangan. Apa kau belum bisa menerima kepergian kakakku? Jadi tercipta. Halusinasi? Betul, saudari. Bagaimana kalau kau ikut aku pindah dulu ke tempat lain? Sekalian ganti suasana. Tidak. Bukan halusinasi. Meng Jifei jelas-jelas pulang. Di kamar mandi masih ada baju barunya. Bagaimana bisa hilang? Bagaimana bisa hilang? Bagaimana bisa hilang? Bagaimana bisa hilang? Saudari, kau baik-baik saja? Saudari, Jangan-jangan aku benar-benar sakit? saudari. Arwah kakakku di sana pasti tak ingin melihat kau menyiksa diri seperti ini. Kalau kau benar-benar tak terima, masih ada aku dan Yahe. Baju yang diganti. Bekas lumpur di lantai. Kenapa semuanya hilang? Semuanya seperti dibereskan dengan rapi. Atau jangan-jangan memang tak pernah ada. Saudari, kau tabahlah. Lentera Meng Jifei memang pernah kembali. Ini yang dia tinggalkan. Lentera, kakak ipar Lentera ini seperti apa? Minyaknya semerah darah. Sumbunya dipilin dari 3 helai benang. Bentuk lentera ini tak pernah kulihat sebelumnya. Karena ini lentera pemanggil arwah. Bukan kakak ipar, bukan kakak yang kau lihat. Jadi Meng Jifei yang kujumpai hari ini. Meng Jifei. Kakak ipar, kau kemasukan roh jahat. Pantasan saja aku merasa dia aneh malam ini. Bahkan barang yang disentuhnya, jejak yang ditinggalkannya, semua menghilang. Kakak ipar, sekarang kau percaya padaku, kan? Kakakku, dia tidak melakukan apa-apa padamu? Tidak mungkin kakakku tak tega meninggalkanmu. Memanfaatkan hari ini untuk menyambung kembali jalinan kasih. Untung kau tidak ikut kakakku pergi. Kalau tidak, kau tak akan bisa kembali lagi.
Benda ini tak bisa diakses orang biasa. Kok kau begitu paham? Aku juga tak yakin. Tapi 3 helai sumbu melambangkan 3 jiwa manusia. Kebetulan hari ini festival Hanyi pintu dunia terbuka. Setelah dinyalakan, memanggil makhluk tak bersih itu wajar. Benarkah, Zifan? Ini... Bukan kakak tidak percaya padamu, tapi ini terlalu aneh dan seram. Aduh. Lentera manggil arwah hanya bisa dinyalakan oleh hantu. Coba saja kalau tak percaya. Benar, tak bisa menyala. Mungkinkah aku sungguh ketemu hantu? Zifan, kamu harus bantu aku. Tenang saja. Sekarang cara terbaik adalah pergi dari sini. Kakak ipar, buka pintu dulu, ikut aku. Baik, aku salah menuduhmu. Meng Jifei, orang mati bagaimana mungkin menelepon aku? Sayang, jangan keluar malam ini. Jenazah adik tiba-tiba hilang. Jenazahnya hilang. Kakak ipar. Kakak ipar, kamu masih menunda apa? Kamu bilang jenazahnya hilang. Pasti tidak salah. Aku dan tim penyelamat, dan adik ipar juga di sini. Bagaimana mungkin salah? Petugas sudah bilang, tidak bisa menemukan jenazah Zifan. Dia mati sia-sia saja. Sekarang bahkan jenazah utuh tidak tersisa. Bagaimana aku jelaskan pada orang tua, kakak ipar? Kamu masih tidak percaya kami? Aku. Aku bukan tidak mau pergi. Itu artinya tahu aku tidak punya sandaran, meremehkan aku. Kalau bukan kamu, tidak berhasil mencegah Kak Zifei, mereka tidak akan mendaki malam. Zifan juga tidak celaka. Apa hubungannya dengan aku? Kamu. Kakak ipar, kamu begitu lambat, sedang apa? Sekarang aku tidak tahu. Siapa yang berkata benar? Tidak bisa keluar. Tunggu. Mereka berdua bersaudara. Sepertinya tidak pernah muncul bersama. Kalau begitu, aku akan suruh Meng Jifei bertemu langsung dengan Meng Jifan. Dengan begitu, aku akan tahu siapa yang berbohong. Ah, suamiku. Sakit sekali. Aku tadi tidak sengaja terjatuh. Ada apa istriku? Suamiku, aku tadi tidak sengaja terjatuh. Aku sangat kesakitan. Suamiku, sebenarnya aku hamil. Karena tidak ingin kamu pergi mendaki malam, aku terus kesal padamu. Jadi tidak memberitahumu. Aduh, suamiku, sakit sekali, banyak darah. Cepat pulang. Istriku, jangan panik. Aku segera pulang. Paling lama 10 menit, tunggu aku. Ah, suamiku. Tidak peduli apakah Meng Zifan di luar pintu manusia atau hantu. Asalkan Meng Zifei dan Zhang Yahe kembali, aku tidak sendirian. Aku akan aman. Kakak ipar, kenapa kamu lambat sekali? Aku sedang merapikan barang-barang almarhum kakakmu. Belum saatnya untuk itu. Untuk apa buang waktu? Apa sampai sekarang kamu masih tidak percaya padaku? Ah, Bukankah ini jam tangan yang kuberikan untuk Meng Zifei? Apakah yang meninggal benar-benar Meng Zifei? ini foto lokasi yang dikirimkan polisi. Jika tidak percaya padaku, setidaknya percayalah pada polisi. Mayat tanpa wajah bisa saja dipalsukan. Haruskah aku mempercayainya? Baiklah, kakak ipar. Karena kamu lama sekali tidak membuka pintu, anggap saja kakakku salah memilih orang. Terserah kamu. Tidak. Kalau Meng Zifan pergi, aku tak bisa menilai benar tidaknya kata-kata Meng Zifei. Harus mengulur waktu. Aku percaya. Kakak percayalah, aku segera keluar. Dari awal begitu kan beres? Kakak cepat. Meng Zifan seperti ini sama sekali tidak seperti orang hidup. Sayang, malam ini jangan keluar. Jenazah adik tiba-tiba hilang.
Jangan-jangan di luar pintu adalah jenazah Meng Zifan yang hilang. Kakak, apa maksudmu? Kau keluar atau tidak? Zifan, tentu saja aku ingin ikut denganmu. Ikut aku. Pintunya sudah dikunci dari dalam. Kau ini memperlakukan aku seperti orang bodoh. Aku hanya belum bisa menerima. Biarkan aku tenang dulu. Tulang belulang kakakku masih terbaring di kaki gunung. Kau masih sempat buang-buang waktu di sini. Aku, Hari ini bagaimanapun juga, arwah kakakku tidak akan menunggumu. Aku harus pergi hari ini untuk menemui kakakku. beri aku 3 menit lagi. Setelah 3 menit, aku segera keluar. Ini sudah 10 menit. Meng Zifei kok belum kembali? Zifei sudah kembali? Permisi, apakah ini Ibu Shuyilan? Ini dari kantor polisi. Mohon datang ke lokasi yang ditentukan untuk mengklaim jenazah Tuan Meng Zifei. Apa? Sayang, apa kalian tidak salah? Data sudah cocok. Kami menghubungimu lewat HP almarhum. Segera datang untuk membantu penyelidikan. Bagaimana bisa begini? Siapa sebenarnya yang berkata benar? Yang sebenarnya, kedua pihak bilang masing-masing menemukan jenazah. Kakak ipar, 3 menit lagi sampai. Aku belum paham bagaimana Zifei tewas. Kalian siapa yang berkata benar? Yang sebenarnya, Kakak ipar, kamu terus menolak buka pintu. Apa kamu melakukan hal yang salah pada kakakku? tidak. Kakakku awalnya berencana. Berhenti mendaki malam setelah ini. Semua karena kamu. Kamu membawa sial untuk kakakku. Zifan, jangan begini. Aku tidak boleh panik. Aku harus bagaimana? Sayang, aku sebentar lagi sampai. Tahan ya. Kamu keluar atau tidak? Hari ini aku akan membereskan keluarga untuk kakakku. Kalau tidak keluar, kamu tetap harus ikut aku. Sayang, cepatlah. Cepat, sayang. Tidak mau keluar ya? Baik. Aku kasih kamu kesempatan terakhir. Buka pintu. Bersembunyi di dalam. Kamu pikir berguna? Pintu jelek ini tidak akan tahan lama. Zifan, jangan begini. Kakakmu juga tidak ingin kamu begitu. Kakakku sekarang sudah mati. Dia sekarang tidak bisa mengaturku lagi. Pilih. Kamu buka pintu dan ikut aku sendiri hari ini. Atau tunggu aku hancurkan pintu jelek ini dan seret kamu menemui kakakku. Kenapa tidak bisa dihubungi? Aku hitung 3 detik terakhir. 3, 2, 1. Kamu masih tidak mau keluar? Baiklah. Kalau begitu hari ini ku buat kamu hancur bersama pintu busuk ini. Halo suami, cepat pulang. Sekarang kamu sudah sampai mana? Aku sangat takut. Kalau kamu tidak segera kembali, akan terlambat. Aku sudah sampai di depan pintu. Tahan sebentar lagi, 2 menit. Cepat pulang. Cepat kembali dan selamatkan aku. Shuyilan, kenapa kamu bersembunyi? Buka pintunya. Bukankah kita keluarga? Kenapa kamu memaksaku seperti ini? Kakak ipar, aku baru saja dengar kamu menelepon minta tolong. Jangan-jangan kamu ingin melaporkanku ke polisi? Aku hanya terlalu takut. Takut pun tidak ada gunanya. Kakakku sudah tiada. Rumah ini sekarang kuasa di tanganku. Jadi, yang mati itu kakakmu atau kamu? Tunggu sampai kamu melihat sendiri, baru kamu akan tahu segalanya.
Kakak ipar, rumah ini cuma segini besar. Jangan bersembunyi lagi. Bisakah kamu bersembunyi? Kakakku pergi sendirian. Temani dia. Bagus, kan? Karena kamu tidak mau menurut. Jangan salahkan aku jika aku bertindak. Ada orang di luar. Aku akan diselamatkan. Tolong aku. Berdiri. Tolong. Suamiku. Akhirnya kau pulang. Mang Zifan, dia mati. Dia bahkan mau memangkasku dengan kapak. Dia bilang akan menyeretku untuk jadi hantu penggantimu. Istriku, jangan takut. Aku di sini. Aku tidak akan membiarkanmu menderita cedera apapun. Suami, kamu baik sekali. Dulu aku hampir percaya kata-kata Mang Zifan. Karena kamu, Suamiku. Lepaskan. karena apa? Apa dia bilang padamu yang mati adalah aku? Dan siapa yang bilang kau adalah hantu penggantinya? Suamiku. Mengapa? Itu karena aku tak mau mati, istriku. Kakak ipar, malam ini jangan pulang. Kakakku mungkin sedang cari hantu pengganti. Mengapa Mang Zifei mencari hantu pengganti? Jangan-jangan yang mati Mang Zifei? Lalu mengapa Mang Zifan? Di antara mereka, apa yang terjadi? Lepaskan aku. Jelaskan padaku sekarang. Apa yang sebenarnya terjadi? Pergi. Mang Zifei, apa maumu? Lepaskan aku. Kakakku yang baik. Cepat sekali kau bergerak. Mang Zifei, apa maumu? Lepaskan aku. Mang Zifei, mau bawa aku kemana? Jadi, yang mati memang kau, benar? Diam. Kenapa harus aku yang mati? Yang harus mati adalah Mang Zifan. Suamiku, tolong katakan yang sebenarnya. Bukankah kita suami istri? Apa yang tak bisa kau katakan? Katakanlah, kita bisa hadapi bersama. Hadapi bersama. Istriku, selama ini, aku merasa tak bersalah padamu. Mang Zifei, apa maksud perkataanmu? Perusahaanku sedang berkembang. Masih banyak yang harus kulakukan. Aku tidak rela berakhir begini. Sayang, apapun yang kulakukan kau pasti memahamiku, kan? Kau ingin aku memikirkan apa? Kau ingin hidup. Lalu, apa hubungannya dengan aku yang diikat di sini? Jelaskan. Sudah terlambat. Semuanya terlambat. Aku tidak bisa kembali. Untuk apa kau bawa aku ke sini? Besok pasti ketahuan. Aku harus cepat. Apa sebenarnya yang kau mau? Bahkan jika harus mati, biarkan aku mati dengan pemahaman. Kau tak perlu paham. Cukup tunggu mati. Apa salahku? Hingga kalian perlakukan aku begini. Salah. Salahnya adalah malam itu kau tidak menghentikanku. Jika kau mati-matian menghalangiku keluar, mana mungkin aku mengalami hal seperti ini? Dan mana mungkin aku? Bagaimana bisa? Malam itu mendaki gunung, sebenarnya apa yang terjadi? Katakan. Kau laporkan ke polisi? Aku tidak. Bukan aku. Kenapa ada mobil polisi? Asal menarik perhatian aku bisa kabur. Zifei, kita sudah 10 tahun menikah. Demi 10 tahun ini, pikirkan masa lalu kita. Sayang, justru karena ikatan pernikahan, kau harus lebih membantuku. Jika kau sekarang bukan manusia, aku bisa carikan master untukmu, biaya berapapun tidak masalah. Jika engkau masih manusia, apapun yang terjadi,
kita hadapi bersama, pasti ada solusinya. Tidak perlu sampai harus ada yang mati. Hanya ada satu solusi. Kau mati menggantikanku. Bukannya kau bilang menyesal? Bukannya kau bilang ingin hidup tenang? Sayang, ayo kita pulang sekarang. Anggap saja tak terjadi apa-apa. Setuju? Tak terjadi apa-apa. Tak terjadi apa-apa. Iya. Tenang saja. Kita suami istri satu hati. Aku tak akan mengkhianatimu. Tanpamu, hidupku tetap berjalan. Bahkan lebih baik. Jadi, engkau sebenarnya tak celaka. Sejak kau kembali sampai sekarang, kalian berdua bersaudara bekerja sama mempermainkanku. Sebenarnya hanya menipuku ke sini untuk membahayakanku. Tapi, mengapa? Bekerja sama? Aku tak sentuh istrinya. Dia malah mengincarmu. Kenapa dia yang duluan? Kalau mati, kau jadi hantu penggantiku. Jadi, sebenarnya apa yang terjadi? Cuma mendaki gunung. Kok segalanya berubah? Kau akan tahu setelah mati. Kumohon, Meng Jifei, jangan begini. Sayang, tenang saja. Aku tak akan membuatmu mati dengan tersiksa. Sayang, tenang saja. Aku tak akan membuatmu mati dengan tersiksa. Baik. Kau mau aku mati, ya aku terima. Tapi bisakah kau beritahu alasannya? Mengapa? Meng Jifan bilang kau mati. Kau bilang Meng Jifan mati. Kalian berdua hidup dengan baik-baik. Ada apa sebenarnya? Jangan tanya lagi, istri. Awalnya, aku hanya berharap hidup kita bisa lebih baik. Aku hanya melakukan kesalahan yang tak bisa dibatalkan. Lihat reaksi Meng Zifei. Seberapa besar rahasia yang dia sembunyikan? Waktunya tiba. Istri, saatnya kita pergi. Ah! Kamu gila apa? Apa yang kulakukan sekarang bukankah untuk kita berdua? Dua perempuan celaka bersamaan. Apa yang akan dipikirkan inspektur? Bunuh diri cinta? Kecelakaan? Terlalu palsu. Satu pria, dua wanita. Bertemu diam-diam tengah malam. Bertengkar dan berkelahi. Bukankah ini terdengar lebih masuk akal? Apa maksudmu? Apa maksudmu? Waktu itu kalau bukan kamu yang menghalangiku di tebing, dan berebut rantai rusak itu denganku, apakah kita akan tergelincir bersama? Akankah ada masalah-masalah sial ini kemudian? Bertengkar di tebing. Tampaknya mereka mendaki malam itu tidak bersama karena ada perselisihan. Bukan waktunya bahas ini. Selesaikan urusan ini cepat. Selesaikan. Aku ingin menyelesaikanmu sekarang. Chat-chat antara istriku dan kamu di HP-nya. Sudah kubaca semua. Kau pikir aku tak tahu urusan kotor kalian? Mau lari? Bukan waktunya berhitung sekarang. Dia lari. Kita berdua akan hancur. Cih! Istri, kau tak bisa lari. Kakak ipar, patuhi saja, biar tak terlalu menderita. Di tempat liar ini, kau teriak sampai serak sekalipun, takkan ada yang menolongmu. Kenapa kalian perlakukan aku begini? Aku mohon, lepaskan aku. Zifan, kalian di mana sekarang? Bagaimana keadaannya? Hampir selesai. Di tempat biasa, kamu tenanglah di rumah. Zhang Yahe. Bahkan dia tahu. Tampaknya seluruh keluarga mengharapkan kematianku. Ini foto yang dikirim Meng Zifan. Di dalamnya benar-benar ada. Hah. Ternyata benar-benar ketahuan. Kenapa ada mayat di sini? Apa yang kalian lakukan? Sayang, kami benar-benar tak ingin membunuh. Semuanya hanya kecelakaan. Zifan, dulu pernah berniat jahat. Hanya kamu di hatiku. Aku hanya ingin uang untuk hidupmu yang lebih baik. Sayang, percayakah kamu padaku? Meng Jifei, kamu benar-benar tak masuk akal?
Hahaha. Kamu memang pandai memuji diri sendiri. Kakak ipar, kamu tahu orang di kantong mayat ini mati bagaimana? Didorong jatuh dari tebing oleh kakakku sendiri. Kalau bukan karena nasibku baik, tergantung di sana, aku pun hampir dibunuhnya. Diam. Kakak ipar. Kakakku tak mau mengaku bersalah. Harus ada yang jadi kambing hitam. Kakak ipar, kau kan orang yang paling dikasihi kakakku. Kalau bukan kau, siapa lagi? Kini aku paham. Aku paham semuanya. Kalian sudah merencanakan semua ini, mengarang cerita-cerita ini, hanya untuk memancingku ke sini. Untuk menimpakan dosa pembunuhan kalian padaku. Bahkan jalan hidup pun tak kalian beri. Tak kalian beri. Kakak ipar. Kami berdua memilihmu. Kami berdua memilihmu. Salahkan nasib malangmu sendiri. Malang. Penyesalan terbesarku adalah menikahi Meng Zifei. Si manis ini. Maki saja. Ibumu setengah mati. Ibumu setengah mati. Kalau kau mati, siapa yang peduli? Apa katamu? Lagi pula, sejak kau masuk keluarga kami, telur pun tak bisa kau hasilkan. Ini hutangmu pada keluarga Meng. Kini kau ganti kami, beri kami jalan hidup. Kematianmu pun jadi berharga. Berharga, ya? Jangan mimpi. Sekalipun mati, aku tak akan memenuhi keinginan kalian. Dosa ini, tanggung sendiri. Pergilah ke neraka. Kakak ipar. Di sini, kau bicara karma pada kami? Pikirkan saja bagaimana mati dengan cepat nanti. Jangan banyak omong, cepat bersihkan. Jangan lari. Mau kabur. Bahkan jika aku jadi hantu, aku tak akan melepaskan kalian. Hah? Kalian pasti akan mendapat karma. Kalian tamat. Ini semua salahmu. Kalau harus mati, aku seret kau ikut mati. Benar, mati bersama. Jangan bergerak. Semua selesai. Maafkan aku, tak bisa menyelamatkanmu. Kakak ipar, terima kasih di laporannya kau tak sebut namaku. Aku tahu aku tak pantas. Aku dan kakak ipar. Aku sesaat tidak waras melakukan hal yang menyakitimu dan menyakiti Zifan. Tak berani menatapmu. Apalagi tinggal di kota ini. Aku telepon polisi sebagai ganti rugi padamu. Anaknya sudah kugugurkan. Dengan ayah seperti itu, tak bisa kubiarkan dia lahir hidup dalam rahasia yang menjijikkan ini. Hati-hati. Ya hei.